Perang Padri adalah sebuah peristiwa sejarah yang melibatkan kelompok ulama yang disebut kaum Padri dengan kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Perang Padri diketahui terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 sampai 1838. Perang Padri adalah perang saudara yang kemudian berakhir menjadi perang melawan pemerintahan Belanda. Salah satu tokoh dari peristiwa Perang Padri yang terkenal adalah Tuanku Imam Bonjol. Pada semulanya disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau kelompok ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. Diawali dari kepulangan 3 orang haji dari Makkah sekitar tahun 1803, yakni Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Dalam buku sejarah modern karya Marle Calvin Redcliffe, gerakan pembaruan Islam tersebut dikenal sebagai gerakan Padri karena mereka telah menunaikan ibadah haji di Makkah. Diketahui kebiasaan kaum adat dalam kesehariannya waktu itu dekat dengan judi, sabung ayam, minum minuman keras, tembakau, serta penggunaan hukum matriarkat untuk pembagian warisan. Sebelum pertentangan ini terjadi, sudah terjadi perundingan antara kaum Padri dan kaum adat yang tidak menemukan kata sepakat. Sehingga meskipun kaum adat sudah pernah berkata akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, namun nyatanya mereka masih tetap menjalankannya. Hal tersebut yang membuat kaum Padri marah dan beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Pada masa perang tersebut, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sementara kaum adat dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsah. Setelah kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan perbuatan maksiat dan mengikuti syariat Islam, meletuslah perang pada tahun 1803. Puncak perang saudara ini terjadi pada tahun 1815, di mana kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman yang menyerang kerajaan Pagaruyung sehingga pecah peperangan di Koto Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan, dan kaum Padri berhasil menekan kaum adat. Saat itu kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rau, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Singkek, dan Tuanku Barumun, atau lebih dikenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Kepemimpinan Harimau Nan Salapan hampir membawa kaum Padri kepada kemenangan dalam perang ini. Namun kemudian pada tahun 1821, kaum adat yang terdesak meminta bantuan pada pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Von van der Kapellen, sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Belanda di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri. Namun pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam. Pada tanggal 14 Agustus 1822, dalam pertempuran di Baso yang membuat pemimpin pasukan Belanda, yakni Kapten Gaffinet, menderita luka berat, kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822. Pada bulan September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Pada 13 April 1823, setelah mendapat tambahan pasukan, maka Letnan Kolonel Raff mencoba kembali menyerang Lintau. Namun kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga pada tanggal 16 April 1823, Belanda terpaksa
kembali ke Batu Sangkar, yaitu yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel Raf. Namun pada tahun 1825 beliau wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Pada 15 November 1825 disepakati perjanjian Masang, yaitu periode gencatan senjata yang disepakati antara pasukan Belanda dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Saat itu memang posisi pemerintahan Hindia Belanda tengah kewalahan karena menghadapi berbagai perang baik di daerah Eropa dan Jawa yang menguras dana pemerintah. Selama periode gencatan senjata inilah Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan merangkul kembali kaum adat, sehingga akhirnya muncul suatu kesepakatan yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar. Kesepakatan ini berbunyi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang berarti adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam dan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran, dan menjadi puncak revolusi Islam dalam adat Minangkabau. Perang saudara yang berlangsung dari tahun 1803 hingga 1821 dan telah merugikan kedua belah pihak, baik harta maupun korban jiwa pun berakhir. Dan di sisi lain, berakhirnya perang Diponegoro mengembalikan kekuatan Belanda yang kembali mencoba untuk menundukkan kaum Padri. Keinginan kuat Belanda untuk menguasai perkebunan kopi di kawasan pedalaman Minangkabau membuat mereka melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan menyerang Nagari Pandai Sike. Diketahui Nagari Pandai Sike adalah daerah yang mampu memproduksi mesiu dan senjata api. Belanda juga membangun benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya. Pada tanggal 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat telah bersatu melakukan penyerangan pada beberapa kubu pertahanan dari garnison Belanda. Belanda yang menyadari keadaan telah berubah kemudian mengeluarkan plakat panjang berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai nagari tersebut, melainkan hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan. Sebagai Belanda, alasan bahwa untuk menjaga keamanan membuat jalan membuka sekolah akan memerlukan biaya, maka penduduk setempat diwajibkan menanam kopi dan menjualnya kepada Belanda. Perlahan-lahan Belanda menyusup dan melakukan penyerangan hingga pada tahun 1837 benteng pertahanan Tuanku Imam Bonjol dapat dikuasai Belanda. Bahkan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap. Peperangan berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu Rokan Hulu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh ke tangan Belanda. Pada 28 Desember 1838, Perang Padri pun dianggap selesai dengan kemenangan jatuh ke pihak kolonial Belanda. Sementara Tuanku Tambusai bersama sisa-sisa pengikutnya terpaksa pindah ke Nagari Sembilan di Semenanjung Malaya. Kerajaan Pagaruyung bagian Pax Neterlandisa di bawah kendali Hindia Belanda. Dampak Perang Padri yang berlangsung selama sekitar 20 tahun pertama praktis memakan korban dari sesama kaum Padri dan kaum adat, yaitu orang Minangkabau dan Batak Mandailing. Dampak yang langsung dirasakan setelah Perang Padri adalah jatuhnya Kerajaan Pagaruyung atau wilayah Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda. Selain itu, Tuanku Imam Bonjol yang tak sudi untuk menyerah kepada Belanda harus ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Dalam pengasingan tersebut, Tuanku Imam Bonjol sempat dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak, Minahasa dekat Manado, dan meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Namun dampak Perang Padri bagi penduduk setempat pada akhirnya adalah lahirnya persatuan para pemimpin tradisional dan agama.